Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Melalui video ini, gua doakan semoga kalian sehat selalu ya guys. Dan semoga bulan ini kalian dapat rezeki dadakan 1 miliar. Amin. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngajak kalian bahas alur cerita film baku hantam lagi nih guys, yang berjudul Knockout. And then, tanpa basa-basi lagi, ini dia alur cerita filmnya. Check this out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Di suatu pagi terlihat seorang bocah cantik yang bernama Blite yang hingga kini masih belum pernah berjumpa dengan ayah kandungnya. Almarhum ibunya cuma pernah berpesan bahwa suatu saat dia pasti akan bertemu dengan ayahnya. Waktu pun flashback ke 6 tahun yang lalu, memperlihatkan seorang petarung tinju kelas dunia yang bernama Zhou Xi yang sedang melakoni partai final untuk memperebutkan gelar juara dunia. Di sini terlihat Zhou Xi yang begitu brutal dalam setiap pertarungannya, hingga para penonton pun memberikannya julukan Serigala Edan. Lawannya yang bernama Tanaka yang berasal dari Jepang pun terlihat mulai frustasi, hingga akhirnya dia nekat berbuat curang dengan mengeluarkan jurus serudukan Kerbau Edan. Zhou Xi yang tak terima pun malah semakin membrutal, hingga akhirnya di sini Zhou Xi pun dinyatakan menang. Namun sayangnya akibat serangan brutalnya tadi, lawannya pun harus mengalami koma dan hampir sakratul maut. Setelah meraih kemenangan, Zhou Xi pun pergi menjumpai istrinya untuk menjumpai anaknya yang masih dalam kandungan, dan tak lupa dia juga meminta bonus pada istrinya yang bernama Mina. Setelahnya Zhou Xi pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangannya. Namun tanpa diduga datanglah para fans serta staf Tanaka yang langsung menyerang Zhou Xi karena tak terima Tanaka divonis mengalami kelumpuhan total. Karena tak tahan melihat teman-temannya juga diserang, akhirnya Zhou Xi pun gelap mata dan langsung menghabisi mereka semua. Dan akibat hal itulah akhirnya Zhou Xi pun ditangkap polisi dan harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Singkatnya 6 tahun kemudian, akhirnya Zhou Xi pun bebas dari penjara. Dia dijemput oleh temannya sekaligus pemimpin klub tinjunya bernama Ling Haifeng. Di sini terlihat Zhou Xi yang sangat senang dan sudah tak sabar ingin bertemu dengan istrinya karena udah 6 tahun gak pernah dapat jatah mengasah pedang. Dan juga dia sangat ingin sekali bertemu dengan putrinya yang selama ini belum pernah dia lihat. Namun di tengah jalan, Haifeng pun menjelaskan dengan baik-baik bahwa sesungguhnya istri Zhou Xi yaitu Mina beberapa bulan lalu sudah meninggal dunia. Karena saat itu dia ingin melindungi anaknya dari pengemudi yang sedang teler. Mendengar itu, Zhou Xi pun tak percaya dan tidak mau menerima kenyataan ini. Namun setelah sampai di rumah, ketika melihat kamar anaknya, akhirnya Zhou Xi pun sadar bahwa dia harus menerima semua ini dan melanjutkan sisa hidupnya sebagai seorang ayah.
Singkatnya, Zosi pun pergi menjumpai Blite. Di sini, Blite terlihat begitu canggung karena ini merupakan pertemuan pertamanya dengan sang ayah yang selama ini sedang mendekam di dalam penjara. Namun dengan insting alami seorang ayah, Zosi pun mencoba mendekati Blite hingga akhirnya Blite mulai berani dan membuka pintu hatinya untuk Zosi. Di malam harinya, terlihat Blite yang tak kuasa meneteskan air mata karena rindu yang sangat mendalam saat melihat foto ibunya. Di sini Zosi pun datang dan memeluk Blite seolah mengatakan, "Jangan menangis, Nak, sudah ada ayah di sini." Keesokan harinya, Zosi pun pergi mengajak Mina ke sasana tinjunya. Dan ternyata sasana tinjunya kini sangat sepi semenjak kepergian Zosi yang dulu menjadi ikonik di tempat ini. Di hari yang sama, Ketua Haifeng pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut kedatangan Zosi. Namun, hal yang mengejutkan terjadi di sini tatkala Zosi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan pensiun dari dunia tinju karena kini dia harus fokus mengurus Blite sebagai seorang ayah yang mendengar itu. Haifeng pun kecewa, namun dia tetap harus merelakan keputusan Zosi melihat kondisinya yang seperti ini. Keesokan harinya, Zosi pun mulai pergi mencari pekerjaan. Namun dia bolak-balik ditolak dengan berbagai alasan, seperti faktor usia, bekas narapidana, tidak punya pengalaman, tidak bisa rasenggan, tidak bisa mengendarai pesawat tempur, dan tidak bisa menertibkan emak-emak di lampu merah. Namun untungnya di tengah keputusasaannya, akhirnya ada perusahaan kargo yang mau menerimanya dan kini Zosi pun bekerja sebagai kurir alias tukang paket. Hari pertama kerja Zosi pun tiba. Pagi itu Zosi pun langsung merangkap pekerjaan ibu rumah tangga, mulai dari membangunkan Blite dari tidurnya, memasak sarapan, sampai mengantar Blite pergi ke sekolah. Untungnya Zosi bisa datang tepat waktu dan memulai kerja barunya menjadi Kang Paket. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga tanpa sengaja dia bertemu dengan mantan penggemarnya yang berprofesi sebagai seorang satpam. Di sini si satpam, sebut saja namanya Muklis, meminta Zosi untuk menunjukkan gaya bertarungnya. Namun karena Zosi menolak, akhirnya si Muklis pun bertingkah kurang ajar dan memancing kemarahan Zosi. Namun tak lama kemudian datanglah bosnya si Muklis, yaitu Temon. Bukan, maksudnya Qin Sonlong. Di sini Qin Sonlong langsung ngamuk-ngamuk karena ternyata Qin Sonlong adalah temannya Zosi ketika masih di dalam penjara. Setelahnya Qin Sonlong gak pakai ngor pun mengajak Zosi ngopi. Dan di sini Qin Sonlong pun menawarkan Zosi untuk menjadi petarungnya. Namun kembali Zosi pun menolaknya. Hari demi hari pun berlalu. Terlihat Zosi yang kini hidup bahagia dengan anaknya, dan keahlian Zosi dalam mengurus rumah tangga pun semakin terampil. Hingga suatu hari tiba-tiba Blite pun jatuh sakit karena perubahan cuaca. Di sini Zosi pun meminta izin libur untuk merawat anaknya, namun bukannya diizinkan, Zosi pun malah mengalami pemecatan. Di malam harinya, Zosi pun menjumpai Haifeng. Dia meminta Haifeng untuk memberinya pekerjaan di sasana tinju Haifeng, baik itu menjadi pelatih maupun jadi OB, asalkan Zosi bisa tetap bekerja sambil menjaga anaknya. Keesokan harinya, Zosi pun mulai bekerja.
dia memulai pekerjaannya membersihkan ruangan serta peralatan olahraga. Dan di siang harinya, dia melatih 3 orang murid dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti Saeb yang berbadan kurus, ingin menjadi kuat karena terlalu sering dianggap lemah seperti belalang kuncup. Sementara si Yuyun juga ingin menjadi kuat karena sering dikerjain playboy kelas kakap. Dan ada juga si gendut Lolo yang punya impian pengen punya badan seperti Vino G. Bastian. Karena tujuan inti mereka adalah untuk menjadi lebih kuat, akhirnya Zozi pun memberikan mereka latihan dasar seperti 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 100 km. Diketahui ketika Zozi masuk penjara, ternyata di dunia tinju muncullah juara baru yang tak terkalahkan. Dia adalah Igawa Yuji yang berasal dari negara Kimochi, yaitu Jepang. Mengetahui hal itu, Blite pun terlihat kesal. Begitu juga dengan Zozi yang langsung memainkan beberapa pukulan tinju di rumahnya, seolah menandakan dia belum 100% ikhlas melihat gelar juaranya direbut oleh orang lain. Hari pun berganti. Pagi itu terlihat Zozi yang kedatangan tamu di sasana tinjunya, dan ternyata itu adalah mertuanya yang bernama Nyonya Fang. Di sini Nyonya Fang yang ternyata salah satu konglomerat terlihat sangat marah pada Zozi karena dia baru saja tahu bahwa putrinya yaitu Mina telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Untungnya tak lama kemudian Blite segera datang dan memeluk Zozi. Dan di saat Nyonya Fang tersadar bahwa Blite adalah cucunya, akhirnya hati Nyonya Fang pun luluh dan menghentikan amukannya. Namun sayangnya karena hal ini, kini justru Nyonya Fang akan menuntut hak asuh atas Blite karena dia tidak mau jika hidup cucunya ikutan belangsak seperti bapak moyangnya. Namun Zozi yang sadar akan nasib hidupnya saat ini pun sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malahan dia mendekatkan Blite dengan keluarga Nyonya Fang. Ketika Blite masuk ke rumah Nyonya Fang, dia disambut dengan ruang tengah rumah Nyonya Fang yang sudah seperti toko mainan. Awalnya Blite tidak mau menerima semua mainan itu. Namun ketika Nyonya Fang memohon dengan lembut agar Blite mau bermain dengannya, akhirnya hati Blite pun luluh dan mereka pun main masak-masakan. Sementara itu Zozi yang sudah 2 hari ditinggal Blite pun ternyata mulai tak tahan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan hak asuh Blite. Namun sayangnya tentu saja Zozi akan sangat kalah jauh di bidang materi. Semua itu terbukti melihat kehidupan Blite yang kini sudah dimanjakan dengan fasilitas sultan oleh Nyonya Fang yang terlanjur kaya. Di sini Nyonya Fang juga terus berusaha merebut hati Blite agar mau tinggal terus bersamanya karena Blite sangat mengingatkan Nyonya Fang pada anaknya yaitu Mina yang dulu telah memutuskan kabur dan kawin lari dengan Zozi. Bagi Nyonya Fang, petinju bukanlah pilihan terbaik untuk membangun keluarga karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah di masa pensiun. Nah, menurut penonton bener nggak? Di malam harinya, Zozi pun datang ke rumah Nyonya Fang untuk menjemput Blite.
Namun sayangnya ketika itu Blite sudah tertidur dan kasihan jika harus dibangunkan. Di sini Zosie pun hanya bisa kesal dan melampiaskan kekesalannya itu pada samsak tinju. Keesokan harinya, Blite pun pulang ke rumah ayahnya dikawal oleh beberapa orang ajudan Nyonya Fang. Di sini para ajudan datang dengan membawa baju-baju cantik supaya Blite bisa terlihat seperti Barbie. Dan tak lupa, Blite juga menceritakan kemewahan-kemewahan yang telah dia terima selama dia tinggal bersama neneknya. Dan tentu saja hal itu membuat Zosie langsung terkena mental. Hingga singkatnya persidangan hak asuh anak pun tiba. Di sini terlihat Zosie yang terkena ulti berkali-kali oleh pengacara Nyonya Fang yang terlihat sangat unggul berkat dukungan materi yang bisa menjamin masa depan Blite. Namun tanpa diduga, pendapat Blite yang lebih memilih tinggal bersama ayahnya ditambah kesaksian orang-orang yang melihat kasih sayang Zosie kepada Blite, akhirnya hakim pun memutuskan untuk memenangkan hak asuh Blite kepada Zosie. Di malam harinya, teman-teman satu klub pun mengadakan acara syukuran atas kemenangan Zosie atas hak asuh Blite. Namun di sini, si Lolo melakukan keusilan dengan memasukkan bubuk cabai di salah satu makanan dan Blite pun memakan makanan tersebut. Di sini Blite pun kepedesan, namun anehnya dia malah sampai batuk bergetih. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Zosie pun langsung membawa Blite ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa dokter Purnomo, ternyata Blite mengidap penyakit leukemia. Di sini dokter Purnomo pun meminta Zosie untuk bersiap melakukan langkah medis selanjutnya, seperti kemoterapi dan cuci darah yang biayanya sangat mahal. Singkatnya, 6 bulan kemudian terlihat rambut Blite yang sudah rontok berguguran karena menjalani kemoterapi. Sementara Zosie hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan hanya bisa mengandalkan BPJS untuk pengobatan Blite. Setiap hari, Zosie pun hanya bisa memotivasi Blite dengan mengatakan bahwa Blite harus tetap berjuang mengalahkan penyakitnya karena Blite adalah seorang anak juara tinju dunia. Namun Zosie yang semakin tidak tahan melihat kondisi Blite akhirnya memutuskan untuk menghubungi mertuanya untuk meminta bantuan. Di sini Nyonya Fang pun kembali marah pada Zosie. Bahkan dia menganggap Zosie adalah sebuah kutukan yang membuat orang di sekitarnya menjadi sial. Namun di sini Zosie hanya bisa terdiam karena yang paling penting saat ini adalah kesembuhan Blite. Singkatnya Nyonya Fang pun setuju untuk merawat Blite. Zosie segera pergi ke rumah sakit untuk mempersiapkan Blite dan tak lupa memberikan kalung peninggalan istrinya kepada Blite. Blite pun menolak tinggal dengan neneknya. Namun di sini Zosie langsung membentaknya agar timbul rasa sedikit benci pada Zosie. Di sini Blite pun menangis dan melihat itu Zosie pun hanya bisa menegarkan hatinya meskipun hatinya marah pada dirinya sendiri. Singkat cerita, ketika dirawat Nyonya Fang, Blite pun ditempatkan di rumah sakit anak terbaik. Bahkan dia diberi guru private agar tidak ketinggalan pelajaran di sekolahnya. Meski begitu, insting seorang anak tetaplah terus bergejolak. Blite selalu berkata bahwa dia merindukan ayahnya. Hingga akhirnya Nyonya Fang pun mengizinkan Blite untuk menelpon ayahnya.
Di sini tangis haru pun pecah tatkala Zozi yang menahan rindu terhadap putrinya kembali mendengar suara putrinya setelah sekian lama. Menyadari anaknya yang kini sedang berjuang untuk hidup yang lebih baik, di sini Zozi pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya juga dengan memutuskan untuk kembali ke atas ring tinju. Selain untuk memperbaiki hidup, dia juga ingin menunjukkan pada putrinya apa itu yang dinamakan perjuangan. Keesokan harinya, Zozi pun mulai latihan untuk mempersiapkan dirinya naik ke atas ring tinju dunia. Dan singkatnya, setelah 7 tahun absen di dunia tinju, akhirnya Zozi pun kembali masuk TV dan mengumumkan bahwa sang legend is back. Dan dia juga mengatakan bahwa dia mendedikasikan setiap pertandingannya untuk anaknya tercinta, yaitu Blithe. Singkatnya, pertarungan pertama Zozi pun dimulai. Terlihat Zozi yang sempat kewalahan karena sudah lama tidak berbaku hantam, dan dia juga sudah kehilangan mental juaranya. Namun untungnya ketika mulai terbiasa di atas ring, tiba-tiba mental juara Zozi pun perlahan mulai kembali dan membuat Zozi kembali buat. Dan akhirnya sang lawan pun tumbang. Di pertarungan berikutnya, Zozi terlihat semakin matang dan buas menghabisi lawan-lawannya. Dan kini dapat dipastikan bahwa sang serigala brutal telah kembali. Sementara itu di tempat lain, Blithe yang melihat ayahnya selalu menang dalam setiap pertandingannya membuat Blithe juga semakin bersemangat untuk bisa menang dari penyakitnya. Keesokan harinya di sasana tinju, bos Kim Son Long pun datang menjumpai Zozi. Di sini, Kim Son sangat tertarik dengan Zozi dan dia menawarkan Zozi agar bisa bertarung langsung dengan Igawa, sang juara tinju dunia saat ini. Dan bukan hanya itu, Kim Son Long juga berjanji akan memberikan pelatihan khusus untuk Zozi dengan pelatih serta ahli dan juga alat-alat terbaik untuk Zozi. Mendengar itu, Zozi pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyetujuinya. Ketika konversi pers, aksi provokasi pun sempat terjadi. Igawa mencoba menjatuhkan mental Zozi dengan mengatakan bahwa dia akan menumbangkan Zozi hanya dengan 3 pukulan saja. Mendengar itu, Zozi sama sekali tidak terprovokasi karena tujuan utama dia adalah kesembuhan putrinya, yaitu Blithe. Dan setelah konferensi pers, keesokan harinya latihan berat Zozi pun dimulai. Terlihat Zozi didampingi pelatih ahli dan disupport dengan alat-alat latihan dari Dr. Vega Pang. Tak hanya latihan, ternyata Zozi juga memutuskan untuk menggunduli kepalanya. Hal itu dia lakukan untuk menunjukkan dukungan pada putrinya yang kini tidak punya rambut, seraya juga menyelipkan pesan bahwa orang botak itu kuat layaknya Saitama. Sementara itu di rumah sakit, setelah merayu neneknya dengan jurus Baby A, akhirnya Blithe mendapat izin untuk pergi ke Jepang untuk menyaksikan pertandingan ayahnya untuk merebut gelar juara. Singkatnya, hari pertarungan pun tiba. Terlihat kedua petarung yang sudah tidak sabar untuk berbaku hantam. Dan singkatnya, pertarungan pun dimulai. Di sini berulang kali Zozi terkena pukulan Igawa dari segala penjuru. Bahkan di ronde keempat, Zozi sempat tumbang terkena pukulan Igawa bertubi-tubi.
Di sini Zozy sempat tidak sadarkan diri. Namun di saat tersebut tiba-tiba Zozy teringat tentang Blithe yang akhirnya bisa membuat Zozy bangkit lagi. Namun meski bisa bangkit, lagi-lagi Zozy harus menerima pukulan Igawa berkali-kali dan Zozy benar-benar hanya dijadikan samsak tinju. Meski begitu, Zozy tak ingin berhenti dan terus melanjutkan pertandingan hingga ronde demi ronde pun berlalu. Dan benar saja, ternyata sedari tadi Zozy sedang menjalankan teknik Muhammad Ali untuk menguras fisik lawan. Dan ketika Igawa mulai kelelahan, akhirnya Zozy pun langsung mengeluarkan serangan balik dan berhasil membuat Igawa tumbang. Dan Zozy pun dinyatakan menang. Zozy dan seluruh staf serta keluarganya pun berselebrasi memeriahkan kemenangan ini. Singkatnya, tahun demi tahun pun berganti. Blithe kini sudah sembuh dari penyakitnya dan dia tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik seperti emaknya. Kini Blithe menceritakan kisah ayahnya ini supaya bisa menginspirasi banyak orang. Sayangnya ketika bukunya selesai dicetak dan cerita ini diceritakan, Zozy sang petinju legend telah tiada alias meninggal. Dari kisah perjuangan ayah dan anak ini, kita dapat ambil pelajaran bahwa sesungguhnya hidup ini adalah perjuangan, bukan hanya tentang percintaan. Tamat. Wah, seru banget ya filmnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Atau mau komen-komen, kirim-kirim salam, silakan tulis di kolom komentar. Dan kayaknya perjumpaan kita sampai di sini dulu ya guys. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look